President Biden has also ordered new sanctions and is promising to do more as the fight for democracy in Myanmar is now heating up. Protesters remain defiant against the military that seized power at the beginning of the month. The seizure of power reversed the democratic gains that that nation had made. So what happens next? Terjadinya kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 silam berawal dari adanya ketegangan antara militer dan juga pemerintahan sipil yang pada saat itu berhasil terpilih secara demokratis. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa kudeta yang terjadi pada tahun 2021 silam bukanlah menjadi satu-satunya kudeta yang pernah dilakukan oleh junta militer di negara tersebut. Untuk dapat memahami kondisi yang terjadi di Myanmar, kita perlu melihat lebih jauh mengenai sejarah politik yang terjadi di Myanmar. Pasca kemerdekaan, Myanmar menghadapi banyaknya tantangan berupa konflik etnis dan juga konflik internal yang sangat kompleks. Pada saat itu, militer memainkan peranan yang sangat penting dan juga dominan dalam perpolitikan di negara tersebut. Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win melakukan kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil yang pada saat itu sedang berkuasa. Ne Win mendirikan rezim militer yang sangat otoriter dan menutup Myanmar dari dunia luar. Oleh sebab itu, selama periode tersebut, ekonomi Myanmar mengalami kemunduran akibat adanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang kurang tepat. Hingga pada akhirnya, aksi demonstrasi pun pecah pada tahun 1988. Aksi protes ini dilakukan oleh mahasiswa secara besar-besaran dalam upayanya menentang rezim militer yang sudah berkuasa selama beberapa dekade ke belakang. Namun peristiwa ini sekaligus menjadi catatan hitam bagi pemerintah Myanmar karena perkiraan jumlah korban tewas selama aksi demonstrasi ini berkisar sekitar 3.000 sampai dengan 10.000 orang. Ini merupakan angka yang sangat tinggi yang harus dibayarkan oleh masyarakat Myanmar demi sebuah demokrasi yang dicita-citakan. Pada tahun 1990, Myanmar mengadakan pemilihan umum. Pada saat itu, Partai Oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan mayoritas suara. Namun, junta militer menolak untuk menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang terpilih secara demokratis. Akan tetapi, pada 2011, akhirnya junta militer Myanmar pun mulai melonggarkan kendali atas negara tersebut sebagai tanggapan terhadap tekanan internasional dan keinginan untuk mengakhiri isolasi internasionalnya. Pemilihan umum pun diadakan pada tahun 2015 yang pada akhirnya dimenangkan lagi oleh NLD dan Aung San Suu Kyi pun menjadi pemimpin de facto negara tersebut. Namun, lagi-lagi militer tetap mempertahankan kendali atas sejumlah besar kekuatan politik dan juga ekonomi. Pada tanggal 1 Februari tahun 2021, militer Myanmar atau yang lebih sering dikenal sebagai sebutan Tatmadaw ini kembali melakukan aksi kudeta dan penangkapan terhadap Aung San Suu Kyi serta beberapa pemimpin partai NLD lainnya. Tidak hanya sampai di situ, Tatmadaw pun menyatakan keadaan darurat untuk 1 tahun ke depan. Setelah itu, melalui saluran televisi, akhirnya militer pun mengumumkan adanya peralihan kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing. Menurutnya, apa yang terjadi saat itu di Myanmar, yaitu kudeta, merupakan sesuatu hal yang tidak dapat terhindarkan. Dari kacamata sang jenderal, militer harus mengambil keputusan tersebut demi kebaikan negaranya. Adapun alasan resmi yang diberikan oleh militer adalah adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2020 yang lagi-lagi hasilnya dimenangkan oleh partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi ini, di mana Aung San Suu Kyi mendapat banyak sekali dukungan dari masyarakat Myanmar untuk menjadi pemimpin dari negara tersebut. Pada akhirnya, kudeta ini menimbulkan kecaman internasional dan memicu protes massal di seluruh Myanmar. Kudeta ini menghadirkan kembali rezim militer yang otoriter di negara Myanmar, menegaskan tantangan yang masih dihadapi negara tersebut dalam perjalanannya menuju demokrasi yang stabil dan berkelanjutan.